Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas K1 S1 Akuntansi yang beranggotakan Anhesa Rinta Dedrainti Putri dengan NPM 2010104033, lalu ada Anggun Sukma Putri dengan NPM 2010104036, Martania Dwi Hapsari dengan NPM 2010104051, dan yang terakhir yaitu Khairul Anam dengan NPM 2010104136. Kelompok kami kali ini akan menjelaskan mengenai materi, teori, sastra, dan hipotesis. Untuk subbab materi yang pertama yaitu sumber teori. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah pin 1 atau lebih hipotesis. Hipotesis adalah hubungan yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Berikutnya ada konsep, yaitu ide-ide abstrak yang tidak langsung dapat diamati atau diukur, yang pertama-tama harus dioperasionalkan dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang terukur. Lalu ada konstruk, yaitu ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Lalu berikutnya ada variabel, yaitu item yang dapat diamati, yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Variabel biasanya independen atau penjelas, dependen atau dijelaskan oleh variabel independen, moderasi atau memiliki pengaruh bersyarat, atau intervensi, yaitu dengan pengaruh, berpotensi palsu, dan yang perlu dikendalikan. Berikutnya ada keandalan, menetapkan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapainya harus serupa dalam keadaan yang serupa. Lalu yang terakhir ada validitas, yaitu mengukur sejauh mana penelitian kami mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Untuk yang berikutnya yaitu mencari validitas konstruk. Keandalan formal instrumen penelitian yang digunakan jarang dibahas dalam literatur akuntansi. Hanya penelitian berbasis survei yang memanfaatkan penggunaan ukuran ini. Validitas yang baik dipertimbangkan dalam pertukaran yang harus kita buat biasanya antara reliabilitas dan validitas konstruk di satu sisi, dan antara validitas internal dan validitas eksternal di sisi lain. Untuk penjabaran yang lebih mudahnya dapat dilihat dalam bagian yang ada di atasnya, mulai dari teori, yang lalu merujuk ke abstrak konsep, dan abstrak konsep akan terbagi menjadi dua, yaitu variabel dan konstruksi yang valid. Untuk variabel sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat diamati dan variabel proksi. Dan untuk konstruksi yang valid itu dapat diandalkan dan berupa pengukuran. Berikutnya yaitu ekonomi. Meneliti awal seperti Channing pada tahun 1929 dan Edwards pada tahun 1983 menggunakan analisis ekonomi secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan yang kemudian dikombinasikan dengan temuan normatif oleh Bedford pada tahun 1965 untuk memberikan kerangka konseptual untuk pendapatan penentuan. Untuk teori sebelumnya yaitu teori neoklasik, membentuk kerangka kerja ekonomi dengan asumsi mendasar seperti pengambilan keputusan oleh individu yang rasional, memaksimalkan keuntungan, bekerja di bawah kondisi kepastian, dan dengan informasi yang tersedia secara bebas. Yang berikutnya yaitu keuangan. Meskipun kita mungkin menganggap keuangan sebagai subdisiplin ilmu ekonomi, perkembangan di bidang ini memiliki pengaruh radikal pada penelitian akuntansi yang layak untuk dipertimbangkan secara terpisah. Kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan perusahaan, dan perilaku investor. Modigliani dan Miller pada tahun 1958 mengembangkan teori tentang risiko yang terkait dengan struktur modal. Lalu Fama pada tahun 1970 mengembangkan gagasan efisiensi pasar yang terkait dengan pengolahan informasi harga saham. Dan yang terakhir, Black dan Scholes pada tahun 1973 merumuskan model penetapan harga opsi sebagai sarana untuk menangani pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti.
Baik, untuk selanjutnya yaitu perilaku organisasi. Menurut Robbins, tahun 1995 mengamati 3 tingkat kepentingan penelitian dalam perilaku organisasi. Masing-masing terkait dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi. Dan dia mengembangkan kerangka teoritis untuk masing-masing. Model di tingkat individu sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi, sedangkan pada kelompok dan tingkat organisasi lebih dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Semua sangat berpengaruh dalam perkembangan penelitian akuntansi. Untuk selanjutnya yaitu mencari literatur. Pencarian kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampaknya relevan dan beberapa makalah penting. Kita juga perlu menelusuri lebih jauh dari makalah-makalah yang bersangkutan dan juga memperhatikan daftar referensi mereka dan referensi dari referensi. Hasil pencarian semacam itu akan menjadi banyak makalah yang seharusnya mengungkap yang pertama, beberapa makalah kunci, seminar paper di area tersebut yang akan memotivasi penelitian lebih lanjut. Yang kedua, bukti dari apa yang kita ketahui. Yang ketiga, indikasi kerangka teoritis. Yang keempat, pencarian selanjutnya dari tesis yang baru diselesaikan, presentasi konferensi dan kertas kerja. Dan yang terakhir, teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu memodelkan hubungan. Hubungan mendasar pada gambar 3.2 adalah hubungan antara dua variabel menarik dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Pada tahap ini, kita hanya memiliki asosiasi. Kita tidak dapat mengandalkan kausal tanpa beberapa teori yang mendukung. Berpotensi memulai dengan kausalitas timbal balik, yang mana variabel dependen dan independen dapat dibayangkan reversibel dalam peran mereka, sampai hipotesis saingan dapat dihilangkan. Kemudian ada hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan jumlah analisis investasi yang mengikuti, atau menganalisis, melaporkan, dan mengeluarkan rekomendasi perusahaan tersebut. Sebuah gabungan sebab akibat di kedua arah adalah layak, dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tanding. Perusahaan menandakan praktik, inovasi, dan adopsi awal mereka dengan memilih untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela, atau perusahaan tunduk pada permintaan lebih banyak informasi dari para analis dan menanggapi keuntungan bersama para analis dan perusahaan. Untuk selanjutnya, pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel berpengaruh dalam model. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran mereka yang tepat akan sangat membantu, karena akan menentukan baik bagaimana kita mengelola kendali mereka dan bagaimana kita mengarahkan temuan selanjutnya ke analisis statistik, di mana variabel berpengaruh dapat dianggap intervensi, seperti model yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Nah, di sini tidak ada lagi hubungan langsung antara variabel independen dan dependen asli. Sebaliknya, variabel intervening secara efektif merupakan variabel dependen dalam satu hubungan atau kiri, dan independen variabel dalam hubungan kedua atau kanan. Selanjutnya, pada gambar 3.4 mengilustrasikan contoh yang mungkin dari pengaturan ini, di mana pengenalan inovasi akuntansi terlalu berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja non-keuangan. Fokus baru inilah, bukan inovasi asli itu sendiri, yang menyebabkan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Implikasi untuk analisis statistik dari model seperti itu adalah bahwa kita harus mengadopsi pendekatan regresi parsial. Kemudian terdapat gambar 3.5. Sebagai alternatif, variabel-variabel yang berpengaruh mungkin memiliki efek moderasi, di mana hubungan antara variabel-variabel dependen dan independen bergantung pada nilai-nilai yang diasumsikan oleh variabel-variabel lain. Selanjutnya, untuk situasi yang dijelaskan pada gambar 3.5, dampak inovasi akuntansi mungkin tergantung pada variabel moderasi pada gambar 3.6. Dengan demikian, kekuatan hubungan mungkin tergantung pada ukuran perusahaan, sehingga asosiasi itu tergantung pada perusahaan yang lebih besar dari tingkat tertentu, di mana variabel dikotomis digunakan untuk mengurangi kesalahan pengukuran, yaitu perusahaan besar atau kecil, maka moderate regression analysis
adalah bentuk analisis yang paling tepat dan umumnya digunakan dalam studi pemodelan kontingensi. Selanjutnya, pada gambar 3.8, secara alami dalam melakukan hal itu, temuan ini dapat mengancam pertimbangan validitas eksternal karena hubungan mungkin hanya berlaku untuk kondisi ekonomi tertentu di mana data sampel dicari. Di sini, model sederhana ini mungkin lebih rumit dengan menghasilkan beberapa variabel penjelas yang efek simultannya perlu dipaksa. Kemudian, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.9, biasanya akan dikaitkan dengan ketergantungan pada setidaknya 4 variabel keuangan, seperti mengukur profitabilitas, risiko, likuiditas, dan modal kerja, dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lainnya. Kemudian yang ditunjukkan pada gambar 3.10 merupakan model yang jauh lebih kompleks daripada yang awalnya dimulai, dan mungkin model ini memerlukan 2 studi terpisah. Dalam setiap kasus di atas, sifat tepat dari analisis yang dapat kita lakukan akan ditentukan oleh bagaimana kita mengukur variabel yang diinginkan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada mengembangkan hipotesis. Mengembangkan hipotesis ini yaitu hipotesis harus dapat diuji, skala pengukuran rasio dan interval lebih disukai karena memungkinkan lebih banyak alternatif analitik. Tetapi ordinal dan nominal skala umum dalam literatur akuntansi dan ada metode untuk analisisnya. Setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori lebih dirumuskan dan desain penelitian ditentukan, kita perlu mengembangkan satu atau lebih hipotesis untuk pengujian. Nah, selanjutnya hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif, dan sebagai besar pengulas lebih memilih untuk hipotesis nol, di mana hipotesis nol atau H0 ini mendalilkan adanya hubungan antara variabel yang menarik, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu mendalilkan adanya hubungan terarah dan bukti yang kami kumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak ada hubungan yang signifikan atau posisi nol. Nah, jika hipotesis ini tidak didukung, kita harus mempertimbangkan kembali kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk temuan. Kita juga harus skeptis terhadap temuan kita sendiri, mempertanyakan di mana ketidakkonsistenan mungkin muncul dan bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak data. Masalah validitas. Masalah validitas ini yaitu ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Akan tetapi tingkat validasi internal tertinggi dikaitkan dengan kondisi buatan atau temuan mungkin terbatas pada waktu, kasus, peserta, dan lokasi tempat penelitian. Asumsi untuk memperkenalkan validitas eksternal yang lebih besar pasti akan mengancam validitas internal, dan ini tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi, di mana kita telah memecahkan definisi variabel dan metode kontrol kita, namun kita masih harus membuat pilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan. Terdapat 5 kategori besar berdasarkan informasi berdasarkan model penelitian. Yang pertama itu ada penalaran ilmiah dan pembangunan model. Yang kedua ada peneliti sejarah dengan menggunakan data arsip data atau sumber-sumber sekunder. Yang ketiga ada studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan. Yang keempat ada survei seringkali melibatkan pengambilan sampel skala besar meskipun kurang kontrol dan kekayaan hasil. Dan yang terakhir yaitu eksperimen baik di lapangan atau lebih biasanya dalam kondisi tipe laboratorium. Nah, materi yang berikutnya yaitu ada isu validitas, di mana ini masih menyangkut dengan masalah validitas. Nah, isu validitas atau baik internal maupun eksternal ini merupakan pusat pilihan dan harus dipertimbangkan sehubungan dengan metode alternatif di masing-masing bab berikutnya. Sedangkan dampak variabel tertentu atau validitas internal akan jauh lebih jelas dalam kondisi yang sangat terstruktur dan terkontrol dengan ketat. Nah, kondisi laboratorium yang dibuat-buat akan mengurangi kesempatan untuk generalisasi atau dan validitas eksternal. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan apabila ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada dosen mata kuliah. Kami tutup.
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.